Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Gimana kabarnya hari ini? Pagi Ibu, alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, ini tuh mau cek. Di sini ada yang hadir, ada yang nggak hadir nggak? Hadir semua. Oke, berarti kita langsung aja ke ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi hari ini tuh kita bakal membahas tema 8 yang judul tuh manusia dan lingkungan. Nah, sebelumnya kan kita udah membahas ya 4 elemen yang ada di lingkungan kita. Sekarang itu kita akan lebih fokus ke satu elemen yaitu air. Nah, hari ini kita bakal membahas air dan manfaatnya. Ada yang tahu nggak air itu apa? Air itu benda cair. Nah, ya, jadi air itu benda cair yang berasal dari sungai, danau, laut, terus yang dari mulut kita juga itu termasuk air. Nah, coba kalian sebutin biasanya air itu digunakan buat apa aja kalau di rumah? Ibu, wudu. Nah, ya, jadi air itu bisa dipakai buat minum, mandi, masak, mencuci, terus wudhu juga, terus buat nyiram tanaman juga termasuk. Nah, jadi tuh, tanpa air itu kita nggak bisa melakukan banyak kegiatan, karena air itu termasuk hal yang sangat penting untuk manusia. Terus contohnya tuh air untuk minum. Nah, karena tuh manusia itu terdiri dari 75% tercipta dari air kan, jadi dari 75% air. Nah, karena itu jadi kayak manusia tuh harus sering minum air biar sehat. Karena kalau kita kurang minum air itu kita bisa dehidrasi, terus itu bisa buat kita pusing sama jadi lemes. Terus kita pakai air juga buat wudhu, terus mandi, terus mencuci, itu kan termasuk menjaga kesehatan buat kita. Terus yang terakhir tuh kita pakai air buat menyiram tanaman. Nah, karena tanaman itu sangat membutuhkan air. Air itu berfungsi sebagai perantara buat fotosintesis untuk tanaman sendiri. Tanaman. Nah, karena tanaman itu sangat membutuhkan air. Air itu berfungsi sebagai perantara buat fotosintesis untuk tanaman sendiri. Nah, sekarang kita pikir, apa yang terjadi kalau misalnya air itu kotor terus tercemar, terus kita minum itu air yang kotor? Sakit. Nah, iya. Jadi kalau kita minum air yang kotor itu kita bisa sakit perut, seperti diare, terus penyakit kulit dan penyakit lainnya. Terus kalau air kotor itu juga bisa kayak mencemari air, terus yang hewan-hewan yang ada di air itu bisa mati kayak ikan, terus kakak, hewan-hewan lain. Terus yang terakhir juga tanaman tuh bakal kesulitan hidup karena kan tanaman tuh sangat membutuhkan air. Jadi kalau nggak ada air atau air yang tercemar tuh tanaman bakal layu terus mati. Nah, setelah kita tahu kalau tanah air yang kotor atau tercemar itu nggak bagus buat manusia, ya sekarang kita harus cari tahu gimana caranya biar air itu tetap bersih. Nah, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan buat menjaga air itu biar nggak tercemar. Salah satunya itu kayak kita jangan membuang sampah ke danau atau sungai. Terus kita harus memakai air secukupnya, nggak boleh boros. Terus yang terakhir itu kita bisa menanam pohon. Biar menanam pohon itu termasuk kayak menjaga kebersihan air supaya biar nggak ada kejadian kayak banjir. Ini satu. Iya, cerita tadi mau main. Oh iya. Benar. Sudah, Bu. Oke, makasih. Nah, terus yang nomor 2, yang di belakang yang pakai kacamata, tolong. Kacamata. Ya kapan gitu. Terus yang nomor 1 tuh proses tanaman membuat makanan dengan bantuan air dan matahari disebut ya benar fotosintesis. Terus yang kedua, penyakit yang bisa terjadi jika kekurangan cairan itu dehidrasi, ya benar. Terus yang ketiga, kegiatan yang dilakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan dengan
dampak dari menjaga air. Nanti kita tuh bakal bahas apa yang terjadi jika kita tuh merawat air dengan baik, terus apa juga yang bisa terjadi kalau air itu kayak terkena polusi atau tercemar. Cukup sekian dari pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan sangat antusias. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi